Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Hari ini kita akan membahas film yang lagi viral di TikTok. Di mana film ini menampilkan kisah cinta yang dikemas dengan cukup berbeda. Langsung saja, ini dia film Ziarah. Asik-asik, jos! Film dibuka dengan beberapa orang yang sedang menutup kuburan. Kemudian scene beralih ke seorang nenek berusia 95 tahun yang bernama Mbah Sri. Ia menceritakan perasaannya kepada cucunya ketika mendengar suara dari langit bahwa suaminya telah meninggal di medan perang dan menyuruhnya untuk ikhlas. Sejak itu ia yakin bahwa suaminya dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Tidak ada tulisan nama suaminya di makam tersebut, sehingga Mbah Sri sering mengunjungi makam tanpa nama di tempat itu. Sementara itu, cucu dari Mbah Sri yang bernama Prapto tengah merencanakan pernikahannya dengan sang kekasih. Namun rencananya itu harus tertunda karena Mbah Sri yang merupakan satu-satunya keluarga yang ia miliki pergi dari rumah tanpa berpamitan. Prapto sudah berjanji kepada almarhumah ibunya ia akan menjaga neneknya. Ketika Mbah Sri ada di Taman Makam Pahlawan, ia bertemu dengan salah seorang pahlawan veteran, teman suaminya dahulu, yang bernama Mbah Rejo. Ia mengatakan bahwa sang suami tidak dimakamkan di sana. Suami Mbah Sri yang bernama Prawiro Sahid merupakan seorang tentara Indonesia pada masa agresi militer Belanda II. Sejak pergi pada perang tersebut, Prawiro Sahid tak pernah kembali ke rumah. Ia mengatakan kepada Mbah Sri, apabila ia tidak pulang, berarti ia sudah kembali ke tanah. Ikhlaskan aku ya. Mbah Sri pun hanya bisa meneteskan air mata dan berharap suaminya akan kembali pulang. Scene beralih ke Prapto yang pergi mencari Mbah Sri ke rumah Mbah Rejo. Ternyata Mbah Rejo barusan meninggal. Cucunya mengatakan bahwa Mbah Sri pergi ke rumah Pak Abdi. Pak Abdi mengatakan bahwa suami Mbah Sri tewas tertembak tentara Belanda dan makamnya ada di dusun sebelah yang bernama Akas Pucung. Mbah Sri pun meneruskan perjalanannya. Ia pergi menempuh berkilo-kilometer dari rumahnya hanya dengan berbekal informasi yang ia dapatkan dari mulut ke mulut. Sesampainya di daerah tersebut, Mbah Sri tidak menemukan makam suaminya. Ia pun tertegun lemas. Lalu salah seorang warga mengatakan bahwa alas pucung itu ada di tengah waduk. Sejak tahun 80-an, desa itu sudah tenggelam. Mbah Sri pun terdiam lesu dan menaburkan bunga di danau itu. Alas pucung niku kali mbah pun tahun 80 niku sampun klelep. Beberapa saat kemudian cucu Mbah Sri pun berhasil menyusulnya dan mereka pun kembali pulang. Kula le madosi muter-muter. Mbah dawuh kula. Keesokan paginya, Prapto pun berencana untuk melamar kekasihnya
dengan membawa Mbah Sri. Tapi ternyata Mbah Sri pergi lagi tanpa pamit. Lamaran pun tertunda lagi dan Prapto kembali mencarinya. Wira iso ngono kok meh ngurus anak bojo. Ternyata Mbah Sri pergi ke waduk yang kemarin untuk ziarah kembali. Tapi tak berapa lama, menurut informasi dari orang sekitar, nama makam yang ada di tengah waduk tersebut bukanlah Pawiro Sahid, tapi Pawiro Jaya. Lah, piye toh? Kertasulan niku Pawiro Jaya, sembah kula niku Pawiro Sahid. Pawiro Sahid pada saat itu memang tertembak oleh Belanda. Ia terluka parah, namun tidak meninggal. Warga tersebut kemudian mengarahkan Prapto untuk bertemu dengan Mbah Wongso. Kan tahu diceritani. Mbah Wongso adalah orang yang merawat Pak Pawiro. Karena lukanya sangat parah, maka Pak Pawiro dibawa ke daerah Kalinongko. Menurut Mbah Wongso, Pak Pawiro memiliki keris pusaka. Keris itulah yang menyelamatkannya. Pak Prawiro Mendora nyepeng. Sementara itu di tempat lain, Mbah Sri juga menemukan cerita yang sama tentang suaminya dan mulai mendapatkan titik terang. Pria itu mengatakan bahwa makam Pak Pawiro ada di daerah barat laut dan menyuruh Mbah Sri untuk menjumpai Ki Husodo, orang yang merawat Pak Pawiro di Kalinongko. Sampun saged ndedahaken bilih nika. Dan Mbah Sri pun melanjutkan perjalanannya kembali. Singkat cerita, Mbah Sri akhirnya tidak sengaja menemukan anak dari Ki Husodo, yaitu Mbah Tresna. Ki Husodo sudah meninggal di tahun 60-an, makanya orang di sekitar sini tidak mengenalnya. Kang mados iki Usodo nggih. Nggih. Ki Usodo menika pantaran tahun 60 gangsal. Sementara itu, Prapto tidak menemukan rumah Pak Ki Husodo. Nasib mujur gak berpihak pada Prapto ya. Ku menangis, membayangkan. Mbah Sri memberikan sebuah foto yang menunjukkan makam Pak Pawiro. Dan di situ ada di pemakaman Muktiluyo. Pria itu ternyata mengenal Pak Pawiro. Ia sering melihat Pak Pawiro di masa kecilnya dan ia tahu lokasi makam tersebut. Yen kula niku nate tepang kok wonten. Karena hari sudah malam, maka Mbah Sri beristirahat di rumah cucu Mbah Tresna yang tunanetra. Mbah Sri curhat tentang perjalanannya yang jauh untuk menemukan makam suaminya. Meskipun hanya memiliki informasi yang simpang siur, Mbah Sri tetap kekeh mencari makam suaminya karena ia sangat ingin dimakamkan di sebelah makam suaminya. Ya omong ngono, dipundhut lah ning kuasa. Keesokan harinya, Mbah Tresna mencari Mbah Sri. Ternyata Mbah Sri sudah pergi tanpa pamit dan mencari makam di daerah Muktiluyo. Di sini Mbah Tresna terlihat gelisah. Ia melihat dari kejauhan Mbah Sri yang sedang bertanya pada warga di mana arah makam Muktiluyo. Ia dengan cepat menyuruh warga di persimpangan untuk memberitahukan makam Muktiluyo dengan arah yang salah. Lah, kok? Mbah Sri mau lunga kuwi ra pamit. Makam Muktiloyo tudono. Dan benar sekali, Mbah Sri bertanya pada rumah di persimpangan tersebut dan ia memberikan arah yang salah pada Mbah Sri. Ya, sesuai arahan Mbah Tresna. Sesampainya di makam, Mbah Sri tidak menemukan makam suaminya. Karena kelelahan, ia pun tertidur di gapura pemakaman.
Setelah beberapa lama datanglah Mbah Tresna. Ia menasehati Mbah Sri supaya tidak usah mencari makam itu lagi. Yang terpenting adalah perjuangan suaminya telah membuat Indonesia merdeka. Napa-napa toh sampean? Boten. Pun pirsani bumi pah atusan kilometer tansahnya wiji. Lalu keesokan harinya Mbah Sri pun diantar ke terminal untuk pulang. Ia menceritakan kisahnya kepada sopir mobil tersebut. Ia mengatakan bahwa ia sampai tertidur di gapura pemakaman Muktiluyo. Lah, supirnya bingung kalau yang ada gapura itu bukan pemakaman Muktiluyo. Aku ngantos keturunan nang Tenggang. Sanes Muktiloyo to, Mbah. Kula derek teng makam. Supirnya mengatakan bahwa Mbak Sri ke arah pemakaman yang salah dan ia mengantarkan Mbah Tri ke arah pemakaman yang benar. Nah, tadi kan Mbah Sri itu belok kiri. Sebenarnya yang benar itu adalah belok kanan, guys. Good job. Dan akhirnya Mbah Sri pun menemukan makam suaminya. Tetapi ia terkejut bahwa di samping makam suaminya sudah ada seorang wanita yang tak lain adalah istri kedua suaminya. Ia pun terkejut dan sempat pingsan di kuburan itu. Lalu malamnya ia terbangun di rumah Mbah Tresna. Keesokan harinya ia pun ziarah kembali. Ia menatapi kedua kuburan tersebut. Dan akhirnya ia bisa mengikhlaskan itu semua. Mbah Sri juga menaburkan bunga pada makam istri kedua suaminya. Dan yang terakhir, scene beralih ke tayangan Mbah Tresna membuat semacam gambar 1x2 meter berdampingan di depan Mbah Sri. Dan filmnya pun selesai. Masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang janggal yang mau Mimin bahas. Kenapa Mbah Tresna bohong? Dan kenapa di scene terakhir ia membuat gambar tersebut? Lalu kenapa Pak Pawiro suami Mbah Sri menikah lagi? Yuk kita bahas di part 2-nya, penjelasan ending film Ziarah. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video selanjutnya. Asik-asik. Ciao.